Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ganteng di mana saja berada. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan, kata Ramadan ini dalam Al-Quran meskipun disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran. Tapi ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi Allah dengan secara tegas menyebutkan bahwa di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita harus menjadikan momentum Ramadan ini untuk kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Apalagi kita dididik selama 1 bulan penuh dengan ibadah puasa. Puasa yang dalam Al-Quran menggunakan 2 kata, 2 istilah. Ada menggunakan kata saumun, ya. Saum ini artinya menahan. Puasa dalam arti saum itu disebutkan hanya 1 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan hanya 1 kali menggunakan kata saum yang maknanya adalah menahan secara umum. Jadi kalau kita mampu menahan diri dari segala sesuatu yang kita inginkan, maka itu sesungguhnya kita sudah berpuasa. Kita pengen belanja, ya, pengen hidup yang hedon, pengen ini, pengen itu. Kemudian rasa keinginan tadi ditahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan saum. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata saum ini, qala inni nazartu lirahmani sauma, begitu ya. Ketika Siti Maryam itu digosipkan ya saat itu dengan gosip yang sangat luar biasa, dan beliau ini tidak ingin kemudian klarifikasi sana sini, cukup dengan diam saja. Diam itulah sebagai klarifikasinya. Jadi kadang-kadang kalau kita digosipin orang, kalau kita diomongin orang, ada kalanya kita nggak usah terlalu bales lah, ya, biarin aja. Nanti juga dia capek sendiri gitu ya. Kalau dia udah capek pun dia akan terdiam gitu. Jadi itu maknanya. Sauman ini. Ada lagi puasa dalam arti asyam. Nah, kalau dalam arti asyam ini disebutkan dalam Al-Quran ini kurang lebih 9 kali dalam Al-Quran. Kata asyam. Asyam ini maknanya lebih spesifik daripada saum. Karena asyam ini artinya kita berpuasa dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Jadi kita puasanya tidak hanya tadi menahan, tapi lebih daripada itu. Kita berpuasa kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang searah dengan tujuan puasa itu. Sehingga puasanya penuh dengan penghayatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atsy." Banyak orang yang kemudian berpuasa, tapi sayang, dia tidak dapat apa-apa dalam puasa. Kecuali ju wal atus, lapar dan haus saja. Karena apa? Yang dilakukan dalam puasanya hanya menahan lapar dan haus. Ngegosip jalan terus, maksiat jalan terus, baca Quran malas, ibadah sunnah malas. Dia nggak dapat apapun dari puasanya itu illal ju wal atus. Nah, maka ketika kata asyam, kita berpuasa, di sana kita menempa diri, sekaligus kita mengkaji diri. Betapa ketika saya lapar, maka suasana hati ini nggak nyaman. Oh, terbayang dengan saudara-saudara kita yang kemudian mungkin di luaran sana masih banyak kelaparan. Maka timbul rasa empati kepada orang lain. Puasanya penuh dengan penghayatan, punya nilai-nilai. Sehingga kemudian di akhir dari ibadah puasanya, dia akan la'allakum tattaqun, akan semakin bertakwa. Kenapa harus takwa? Karena hakikatnya manusia itu membutuhkan takwa. Dan Allah paham sekali itu.
Jadi ketika kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang takwa, itu bukan keinginan Allah, bukan untungnya Allah, tapi maunya kita, untungnya kita. Nilai yang kita nikmati dari ibadah ketakwaan tadi. Dari nilai-nilai ketakwaan itu kita akan memperoleh kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab orang yang takwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Siapa yang takwa kepada Allah, maka urusannya apapun yang sedang dihadapi yusran akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang enggak ingin seperti itu? Wa may yattaqillah dalam ayat yang lain yaj'al lahu makhrajan. Bayarsukhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi dari setiap kehidupannya, dari setiap agenda kehidupannya. Dan wayarsukhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang dia tidak pernah sangka dan dia tidak pernah duga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat gantang, mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk bisa melaksanakan dan memaknai ibadah Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir Ramadan nanti kita akan semakin tumbuh, berkembang menjadi generasi-generasi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.